Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hari ini mari kita lihat di dalam kitab surat 3 Yohanes atau surat Yohanes yang ketiga. Hanya satu pasal, tapi kita lihat mulai dari ayat 1 sampai ayat 2 saja. Dari Penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Haleluya. Saudara-saudara, di sini disebutkan penulis surat adalah seorang penatua, seorang yang tua, dewasa, tua secara jasmani, usia jasmani, dan juga secara rohani. Dia seorang yang dewasa, dapat menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi bapa. Di sini disebutkan dari penatua yang tidak lain dari Rasul Yohanes sendiri kepada seorang yang bernama Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Apa doanya? Apa doa yang dinaikkan oleh Yohanes untuk Gaius? Disebutkan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saudara-saudara, ini luar biasa. Doa ini luar biasa. Yohanes tahu persis, saudara-saudara, tahu pasti bahwa Gaius mempunyai jiwa kerohanian yang baik-baik dan sehat-sehat saja. Itu sebabnya dia berdoa, bukan hanya rohaninya, bukan hanya jiwanya yang sehat dan baik-baik saja, tetapi juga baik dalam segala hal. Semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Artinya juga saudara-saudara, dia baik dan sehat dalam jasmaninya. Dan luar biasa saudara-saudara, kalau kita bandingkan dengan terjemahan bahasa asing, bahasa Inggris dan juga bahasa Yunani, kata baik-baik dan sehat di sini saudara-saudara itu memakai kata diterjemahkan dengan makmur. Makmur. Semoga engkau makmur dalam segala hal. Luar biasa, saudara. Sama seperti jiwamu juga makmur. Jadi rohaninya, rohani yang kaya, memiliki kerohanian yang kaya, kaya dalam iman, kaya dalam kerohanian. Dan sekarang doa Yohanes, semoga juga dia kaya, makmur dalam jasmani. Mari kita lihat saudara-saudara sekilas siapa Gaius, sehingga Yohanes menaikkan doa yang luar biasa untuknya. Gaius adalah seorang yang pertama-tama dia dibaptis oleh Paulus. Yang membaptis dia adalah Paulus. Kita bisa lihat itu di dalam kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 14 dikatakan demikian. Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius. Jadi dua orang ini yang dibaptis oleh Paulus dari antara jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus yaitu Krispus dan Gaius. Pertama dia dibaptis oleh Paulus, menjadi percaya kepada Kristus lewat pelayanan Paulus. Lalu kemudian kalau kita lihat dalam kitab Kisah Para Rasul, saudara, Kisah Para Rasul pasal 19, kemudian tidak hanya sekedar ikut dibaptis, Gaius juga menemani Paulus dalam pemberitaan Injil. Bahkan menderita penganiayaan bersama dengan Paulus. Hal itu terjadi di Efesus dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 19 disebutkan demikian. Ayat 28. Kisah 19 ayat 28. Mendengar itu meluaplah amarah mereka, lalu mereka berteriak-teriak katanya,
Besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarkus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Saudara-saudara, sesudah dibaptis oleh Paulus, Gaius tidak tinggal diam. Tidak tinggal diam. Imannya menyala di dalam hatinya. Imannya menyala di dalam hatinya sehingga dia terus menemani Paulus, menyokong Paulus, mendukung Paulus dalam pemberitaan Injil, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Luar biasa. Itu Gaius. Bertumbuh dalam imannya. Bertumbuh dalam imannya. Lalu kemudian saudara-saudara tidak hanya sampai di situ, dia juga menyokong Paulus dalam segi yang lain. Kita lihat dalam kitab Roma, saudara-saudara. Roma pasal yang ke-16 ayat 23 dikatakan begini. Salam kepada kamu dari Timotius, temanku sekerja, dan dari Lukius, Yason, dan Sosipater, teman-temanku sebangsa. Ayat yang Roma 16 ayat 23. Sekarang ayat 22. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Ayat 23. Salam kepada kamu dari Gaius yang memberi tumpangan kepadaku dan kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Quarnus, saudara kita. Yang ketiga yang kita lihat saudara-saudara, pertama dia dibaptis menjadi percaya kepada Kristus, kepada Yesus. Lalu kemudian dia juga aktif menyokong Paulus, menyokong hamba-hamba Tuhan yang lain dalam pemberitaan Injil. Bahkan dia ikut menderita, aniaya, karena pelayanan pekerjaan Tuhan, karena berita Injil. Yang berikutnya juga dia menyediakan rumahnya untuk ditinggali oleh Paulus yang sedang dalam pelayanan pekabaran Injil. Memberikan seluruh kehidupannya untuk Tuhan. Saudara-saudara, luar biasa Gaius. Kita dapat meneladani kehidupan Gaius. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, saudara-saudara, jangan tinggal diam. Jangan tinggal diam. Kita harus terus bertumbuh, melakukan firman, menjadi saksi bagi Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada banyak pelayanan yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, saudara. Ada banyak pelayanan. Marilah kita meneladani Gaius yang terus bertumbuh, Mungkin tidak sempurna, tetapi Gaius tidak takut menderita untuk nama Tuhan. Dia juga tidak takut menjadi rugi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Gaius tetap semangat. Sehingga itulah sebabnya Yohanes dalam doanya, dia berkata, aku berdoa, bukan hanya jiwamu, bukan hanya rohmu yang makmur, bukan hanya engkau kaya secara rohani, tetapi juga secara jasmani, supaya Tuhan mengayakan engkau. Saudara-saudara, Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Di dalam tangannya kita akan diangkat dalam kemuliaan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.